Oke, guys, welcome. Teman-teman, gue hari ini excited banget karena gue hari ini mengundang orang yang gue sangat kagumin. Jadi gue kagumin banget cara dia mendeliver message, cara dia mengeducate, dan cara dia membuka pikiran teman-teman tuh benar-benar bukan dengan cara lebay, tapi very guided, lebih di guide gitu. So, welcome dalam bincang bareng Bronil, Bang Ogut. Muda cuman sekali, bener banget. Thank you, bro, for giving your time, for giving your space, your energy today. Topik hari ini kenapa gue pilih lu itu siapa di mata orang? Itu topik karena gue merasa penting, bro. Penting buat orang menyadari ke dirinya dulu. Jadi ini gue start with a story. Mungkin teman-teman bisa relate nantinya. Jadi story-nya begini. Ada fase dalam hidup gue di mana gue merasa gue keren. Gue merasa I'm good enough. Gue merasa people around me, they like me, right? Tapi that time yang gue sadar, people around me, they trust me. Itu very big difference, kan? Yes. Jadi, terus kedua, dalam fase itu I think it was my early 20s, maybe 27, 28, itu gue learning curve. Dan di umur 36, gue masuk ke dalam organization kayak HIPMI, Kadin. Wah, itu wave-nya keren lagi tuh, bro. Lo bisa duduk bareng menteri, duduk bareng, ketua-ketua kayak jago-jagoan gitu, power ya. Nah, di situ lo merasa keren sendiri. Padahal, di pandangan orang, belum tentu sama dengan apa yang kita beli. Betul. Mungkin orang, ya udah sih, seasonal mah begini gitu. Nah, dalam fase-fase seperti itu, gue merealize that pentingnya kita menyadari lu itu siapa di mata orang. Jadi bukan hanya di mata lu, tapi di mata orang. Salah nggak sih, bro, punya pemahaman seperti itu? Bukannya itu harus ya, Bang ya? Kita kan harus bikin persona di mata orang tuh kita mau dilihat seperti apa. Itu kan wajib pemahaman. Ini gua lu aja nggak apa, Bang? Nggak apa-apa, santai aja. Iya. Iya, jadi pemahaman. Iya. Lanjut, Bang. Di pemahaman gua emang kita harus menciptakan image kita di mata orang tuh seperti apa. Kalau misalnya kita nggak bisa menciptakan image kita di mata orang seperti apa, kita nggak bisa dong dapetin hal yang harus berhubungan dengan orang yang take relationship sama kita. Kayak gitu sih menurut gue, Bang. Oke. Dan hal apa sih, Bang, dari pengalaman lu, kita tuh harus mulai dari mana sih? Sometimes we need to understand what do we want to be known as? Yes. Ini mungkin gue nggak bisa ceritain teori ya, Bang ya. Gue ini semuanya berdasarkan pengalaman gitu. Jadi kalau mau cari teori ya mungkin di Google. Ini sih gue cerita pengalaman aja gitu. Kalau pengalaman sih dari dulu gue udah tahu gue mau dikenal sebagai apa. Karena mungkin gue beruntung punya orang tua yang cukup open minded, ya kan. Jadi dia ngajarin bahwa ya lu harus jadi orang dan lu harus ekspresikan diri gitu ya. Setelah itu gue punya banyak trauma sama sekolah gue karena gue dulu cukup nakal, ngebangkang lah gitulah, ngebangkang dan lain-lain. Akhirnya sampai gue punya unek-unek bahwa kenapa ya kalau orang nakal itu dianggap tuh orang gagal sama sekolah formal gitu kan. Akhirnya karena hal tersebut gue punya keinginan, gue tuh pengen dikenal sebagai anak brengsek tapi bener hidupnya pinter gitu loh. Akhirnya ya gue bikin smart badass, pengennya gue kayak gitu loh. Nah ya udah akhirnya kalau saya gue tanya-tanya orang-orang sekarang sih ya, bener nggak sih personal branding gue bangun smart badass, dapat nggak sih? Oh dapat ya katanya sih gitu, gue ya nggak tahu sih. Nah jadi kalau misalnya ditanya mulai dari mana, balik lagi harus refleksiin ke diri kita, ya kan? Itu bisa dari strength-nya kita apa, weakness-nya kita apa, ketertarikannya kita apa, habis itu sama mungkin perjalanan dulunya, histori kita tuh apa.
Nah, jadi baru bisa nunjukin gue ini mau dikenal sebagai apa sih. Kalau Smart Badass itu kan personality ya Bang ya, personality-nya. Tapi sebelum kita nunjukin personality, orang nggak peduli sama kita personality kita kayak gimana dan lain-lain. Dia mau tahu dulu nih orang bermanfaatnya apa buat gua. Nah makanya menurut gua manfaat ini harus lu tunjukin skill sama expertise lu. Gitu, itu pemahaman gua Bang. Mantap sekali. Jadi kalau misalnya gue lagi ngobrol sama lo, gue akan merubah-rubah diri gue sebagai different persona ya bro ya. Kadang gue akan menjadi orang yang dungu banget nanya sama lo soal personal branding, ntar gue akan jadi seorang UMKM, jadi gue akan merubah my persona gitu. Ya kalau misalnya gue sekarang memposisikan diri gue sebagai orang yang baru ingin bangkit, tadinya gue dapet job, sekarang gue udah gak ada job, dan gue baru memulai usaha, dan gue pengen menciptakan branding buat diri gue, dan produk yang gue lagi masukin ke dalam industri adalah produk makanan, misalnya mau itu frozen food kayak, mau itu keripik kayak apa kayak, misalnya gitu, anything to do with food lah ya. Nah, gimana caranya gue mempush forward skills gue? Oke. Jadi gue ulang ya, anggap ini ada produk. Ada produk. Ya. Produk ini lu baru bangkit, anggap abis bangkrut lah gitu. Terus lu mau jualan produk ini, terus gimana caranya si personal branding ini ya? Bukan produk branding ya, personal branding ya. Kalau produk branding jangan tanya sama gua. Produk branding sama Subiakto kan. Gitu, bertanya sama dia. Kalau misalnya personal branding, gimana caranya si personal branding ini bisa nge-boost anggap si frozen food tadi gitu kan. Pertanyaan satu dulu, frozen foodnya udah kasih cuan belum? Cash flow. Soalnya percuma kalau misalnya kita branding, personal branding dan lain-lain, tapi si frozennya belum kasih cuan. Anggap kita asumsiin sudah kasih cuan. Ya sudah kasih cuan, udah aman lah, cash flow sudah enak lah, bikin perut kenyang. Kalau gua, ya kan? Misalnya gua pengusaha frozen food, ya. Nggak mungkin dong gue bikin konten selalu tentang jelasin frozen food gini gitu loh. Kalau menurut gue nggak bisa kayak gitu. Tapi yang harus dilihat adalah si frozen food ini tuh marketnya siapa sih? Anggap mak-mak gitu kan, mak-mak. Nah kita lihat mak-mak itu sukanya apa sih? Yang penting kan pertama kali adalah dia aware dulu sama personal branding kita. Biar dia tuh kepo, punya usaha apa sih si Ogut ini? Itu kalau cara gue. Jadi misalnya gue ngebahas tentang anggap gue anak muda ya, terus mak-mak gue bakal bikin konten, balik lagi tujuannya adalah bikin konten, harus bikin konten mau nggak mau, harus bikin konten. Gue akan bikin konten misalnya tentang mompreneur, kayak gitu. Gue sharing tentang anak muda namanya moms kan suka sama berondong-berondong kayak gue, anggap gitu kan, suka kayak berondong-berondong. Ya gue edukasi lah. Mak, halo tante, ya halo, jangan tante, bunda, halo bunda, ya sekarang aku mau jelasin gimana sih caranya online gitu kan, bisnis online. Dia udah suka sama personal branding kita, ya kan? Terus kita kenalin di behind the scene, sambil story dan lain-lain, iya nih saya jualan frozen food, doain ya gitu-gitu. Terus gue open reseller. Jadi kan udah ngajarin entrepreneurship, lu udah ngerti tentang entrepreneurship, tentang ads, konten dan lain-lain. Kenapa nggak jadi reseller gue? Nah itu sih caranya gue bang. Gitu. Bener nggak? Oke, so guys, ya benar. Menurut gua itu langkah yang sangat smart, sangat amat smart. Jadi yang banyak orang kadang-kadang miss out dalam melakukan usaha itu they're so stuck. How do I make profit? They're so stuck. How do I grow my sales? Tapi nggak ada yang really pikirin how to connect to my potential buyers or potential resellers. Karena connection is the business, bukan product is the business. Jadi many people get confused gitu. Unless kalau kita udah exist di market, ya kayak misalnya Sarimi, Indomie, and all that, udah 25-30 years, you don't have to talk, the brand already speak. Tapi kalau masih baru, ya gitu. Jadi ini ada yang nanya nih, ya gue udah nggak berondong lagi deh. Lu memberondongkan diri lu lah gitu kan.
Bang Nil, Gimana? Bang Nil kan agency kan Bang ya? Ada agency kan? Pasti ada paid traffic, ada content creation nggak Bang? Ada. Content creation. Biasanya kalau pengusaha-pengusaha, usaha-usaha ini yang kalau lihat sekarang UMKM itu kan bikin konten tuh rata-rata tuh ya udah fotonya cantik, rajin posting, lighting bagus, produknya dia, betul kan Bang? Biasanya itu kayak gitu UMKM. Padahal dibandingin cuman foto-foto kayak gitu, ngapain lu upload tiap hari produk, nggak ada produk baru gitu ya? Nah, gue sering kasih saran ke teman-teman gue yang itu, daripada lu nguploadin produk mulu, mendingan lu cari topik audiens lu sukanya apa. Misalnya mama, lu jualannya daster, coba lu bahas tentang gimana cara didik anak dan lain-lain, biar orang-orangnya tuh masuk dulu gitu loh. Itu gue sering kasih lagi gitu. Bro, kalau kita ngomongin tentang fase itu, gue kenapa ngelakuin live IG seperti ini, ada reasonnya. Jadi, gue selama 10 tahun running, maybe more than 10 years, running digital agency. Gue udah di fase dimana yang namanya bahasa kasarnya, gue pernah nganjing-nganjingin customer gue. Klien maksudnya Bang? Iya, jadi udah sampai anjing lu bangsat lu gitu artinya lo. Tapi dalam konteks because I care, bukan dalam konteks gue benci. Gitu. Because I care. Nah, yang biggest issue in business is always speed. Jadi kebanyakan orang itu nggak mau lewatin proses. Jadi gimana caranya gue bukan listen. A few years ago I have a friend, dia jadi kayak bukan outsource. Dia meng-outsource ke kita dan dia punya klien-klien. Nil bikinin desain buat klien gue ini ngomong sama tim gue, udah. Terus komplain, kok likes-nya nggak nambah, kok ininya nggak nambah, udah likes-nya nambah, kok sales-nya nggak nambah. Jadi kayak objektifnya tuh berubah-berubah, bro. Dan mereka tuh nggak menyadari, ya kan, nggak menyadari bahwa semua itu ada fasenya. Dan gue bilang, kalau lu mau jualan hard selling, lu jangan lewatin yang namanya IG, jangan lewatin Facebook, lu hajar aja langsung di marketplace, linknya marketplace, lu bakar tuh iklan, udah sekalian lu gas aja all the way. Jadi lu gas, karena itu poinnya adalah lu langsung directly want to create revenue generation. Yes. High gain, high profit, high risk, high gain, gitu loh. So, tapi kalau lu mau membangun sustainability, ya memang yang kayak lu tadi bilang, strategi-strategi ini fungsinya untuk sustain, untuk membangun loyalty, untuk membangun sustainability, itu strategi-strategi yang barusan lu share. Coming back to that, gue pengen menggali lebih deep soal personal branding. Gue pengen menggali lebih deep pentingnya personal branding. Gue pengen lu kasih share sedikit why kalau kita masuk ke dalam IG itu, apakah kita, contohnya IG is one of the channel, social media channel. Kita speak specifically ke IG dulu. Misalnya kita ngomongin IG. Now, do we need to build a brand as Sunil, or do we need to build a brand as motivasi hebat atau sukses dan kaya? Itu kan ada title-title yang ngomongin motivation gitu kan, atau niche. Jadi niche-nya mungkin relationship issues atau great relationships misalnya gitu. Lebih niche, lebih subjeknya lebih niche. Itu lebih penting bangunnya lebih ke kolam itu atau lebih ke individunya, bro? Belum ngerti Bang, boleh disimpelin ya Bang? Belum ngerti pertanyaannya. Kita perlu bangun nama kita sebagai personal branding, itu nama kitanya, atau kita perlu bangun purpose-nya kita dulu? Purpose, baru masih belum ngerti. Masih belum ngerti. Oke, gue kasih lo contoh. Lo bikin nama lo Bang Ogut. IG lo muda cuman sekali. Ya. Oke. Lu ngomongin tentang personal branding. Bukan ngomongin, bukan menggunakan ID IG-nya sebagai nama lu, tapi buat muda cuman sekali. Jadi personal branding is about your name atau about your subject gitu. Oh, oke, paham.
Kalau menurut gua ya, personal branding itu, ini kan pertanyaannya kalau misalnya mau bangun personal branding, apakah namanya harus pakai saya atau pakai yang lain? Betul bang? Betul gitu ya? Iya, betul. Oke. Pertanyaan gue doesn't matter. Pengalaman gue, sepengalaman gue. Karena muda cuma sekalipun, ya kan? Muda cuma sekalipun, itu kan guanya tampil. Ada guanya. Ya kan? Jadi bukan persoalan namanya siapa yang ada di situ. Bukan persoalan. Tapi apakah orangnya itu tampil di konten yang dikeluarin? Tampil itu bukan berarti harus video seperti ini ya bang ya. Bisa aja misalnya kita bikin carousel atau bikin desain, ada muka kita, foto kita ditaruh di situ. Kalau kasih kata-kata apa, quotes gitu, itu termasuk personal branding. At least orang jadi tahu, oh, the man behind this account is good. The man behind this account is Bang Neil. Kayak gitu. Amazing. Sambil ngomong nih ada pertanyaan yang cukup menarik. Kalau connection itu adalah bisnis, gimana cara kita bisa diterima di connection? Gimana biasanya orang lihat siapa kita baru mau terima kita. Contoh JCI Hipmi dan sebagainya. Susah untuk masuk ke circle itu kalau kita bukan siapa-siapa. Itu abang yang harus jawab kayaknya. Aku belum masuk ke circle itu bang. Bukan. Itu sebenarnya nggak usah lari ke subjek circle-nya sih. Sebenarnya kayak misalnya itu gue akan ngobrolin dalam conversation kita. Bro, kalau lu misalnya masuk ke sebuah, lu gue ajak nih ke sebuah acara komunitas pengusaha, mau itu tangan di atas, gue ajak lu kenalan. Lu pada saat mau masuk ke sebuah komunitas, lu sendiri ikutan komunitas nggak? Ikut. Oke. Pada saat lu masuk ke pertama kali ke komunitas itu, lu pasti mapping dong, orang-orangnya kayak siapa, kayak apa, karakteristiknya gimana, benar nggak? Pasti. Hal apa yang lo lakuin untuk membuat lu bisa blend in? Kalau bahasa NLP-nya build rapport ya? Build rapport. Kalau bahasa copywriting-nya. Jadi empathy sebenarnya. Jadi lu punya empati, lu harus tahu nih, ini kayak gue kan ikut komunitas Balikpapan Mengaji, ya kan? Balikpapan Mengaji tuh. Gua di dunia digital marketing. Balikpapan Mengaji itu adalah channel dakwah. Ya gue harus cari, gue bilangnya sweet spot antara dakwah dan digital marketing. Pada saat masuk ke sana ya gue nggak bisa bilang langsung teknis kayak algoritma gini, reach, impression, bla bla bla, enggak dong. Ya gue harus ngomongnya tentang gimana sih si digital marketing ini bisa bantuin dakwah. Jadi ada something yang gue kasih value ke orang tersebut sehingga orang yang kita ajak ngomong di komunitasnya ini adalah, oh dia ngerti nih bahasa gue, dia ngerti nih apa yang gue suka. Itu sih kalau gue ya bang, build rapport kalau NLP-nya sih, bahasanya copywriting-nya gitu. Bener nggak sih bang? Betul, bener banget. Ini mah bukan ngetes, lu ini lagi ngajak ngobrol sama lu. Jadi lu jangan tanya gue bener banget. Orang gue yang mengundang lu malah nanya-nanya gue, gila lu deg-degan kacau lu. Oke, so bro, lu dalam fase lu sampai di titik lu sekarang itu, lu pernah ngelewatin fase sampai lu sempat lost yourself nggak bro? Kayak lu merasa, I think I'm not in the right place doing the right thing. Pernah nggak sih? Kayak masa jatuh gitu ya bang ya? Apa? Iya. Kayak masa jatuh, masa galau, masa meragukan diri lu. Wah iya bang, parah bang. Lu bisa cerita sedikit, how do you regain that? Karena ini relate ke identity lu sendiri. How do you relate? Karena pada saat lu mulai mendoubt diri lu down, lu harus regain and restabilize your identity. Oke. Gue ceritain dulu masa terpuruk gue tuh ada 3 step. Ya. Jadi gue ini termasuk academically inilah awesome. Walaupun nggak sampai ke internasional ya, tapi kayak gue umur 22 dapat 3 gelar akademik, sarjana ekonomi, sarjana hukum, sama master business administration. Ini mah smart badass banget. Oke, terus
Gue summa cum laude 2 kali di S1 yang ekonomi sama di S2 ITB, Master Business Administration. Jadi lulusan terbaik. Gue songong dong. Terus gue masuk sebuah perusahaan konsultan asal Inggris karena ngikutin jejaknya Nadiem Makarim. Gue pikir kalau gue mau jadi pebisnis sukses, gue harus masuk manajemen consulting. Walaupun nggak masuk McKinsey. Pengennya sih masuk McKinsey. It's okay gitu. Nggak apa-apa kan. Di situ gue langsung kegampar bahwa kayak anjir, gue bukan siapa-siapa di dunia kerja, gue nggak bisa apa-apa, pinter nggak cukup di dunia kerja. Tapi lu jangan kayak maaf jangan kayak di dunia kerja tuh kita nggak bisa kayak anjing gitu. Maaf ya. Maksudnya kayak teamwork itu tuh penting banget di dunia kerja. Nggak bisa kita egoisan dan nggak bisa individualistik. Di situ langsung kayak ditekan banget keluar. Sampai bos benci sama gua, Bang. Terus abis itu bosnya benci sama gua dan waktu itu sempat semua karyawan naik gaji, gua nggak naik gaji. Di situ. Akhirnya gua resign. Gua mikir kayak oke lah kalau perusahaan gitu nggak nerima, bodo amat. Gua bikin usaha sendiri ya kan. Gua mau ngomongnya kayak ke teman-teman gua kayak liatin aja lo, gue tai-taiin lo nanti kalau gue udah sukses gitu loh. Waktu mau usaha. Itu kebetulan gue nih orangnya hemat. Jadi gue selama 11 bulan kerja gue bisa ngumpulin 80 juta. Jadi gaji gue tuh gue cuma pakai 2,5 juta 1 bulan. Gue bisa nabung banyak banget. Masih nabung banyak banget. Akhirnya gue buka restoran ayam bakar. Dalam hati gue, entrepreneur nih, anjay gitu. Entrepreneur nih. Padahal di garasi rumah orang ya. Cuman berapa itu ya nyewa ya. Sebulan 1,5 juta gitu kan. Selama 1,5 tahun cuman pernah untung profit 1 bulan. Nah, dalam usaha itu bisa tahan 1,5 tahun. Iya, pernah 1,5 tahun bertahan itu karena kita saving buat ini kan, operational cost kita hajar sampai 1,5 tahun. Kita saving buat yang lain-lain kan, jadi aman. Akhirnya bangkrut. Di situ gue drop lagi. Anjir, gue ini sampah banget kayaknya. Udah kerja goblok, bikin usaha yang cuman di garasi goblok, jualan cuman ayam bakar goblok gitu ya, pikiran gue ya. Ya akhirnya depresi lah. Cuman balik lagi, mau sedepresi apa? Depresi ya namanya manusia yang depresi ya. Sekarang juga kadang-kadang gue kalau sales lagi turun harian gitu kan, ya depresi juga ya kan. Terus nggak ada endorsan juga kadang depresi juga, kayak gue makan apa gitu kan, misalnya gitu ya. Tapi ya prinsip gue adalah gini, mau sesakit apa diri lu, mau sepincang apa kaki lu, ya jalanin aja. Jalaninnya adalah, mungkin orang bisa gampang ngomongnya, terus kita maju ke depan, wah harus, kalian pasti bisa, kalian luar biasa, huha gitu-gitu ya. Kalau gue kagak ya, hati boleh sakit lah, ya. Ya lu terus gerak, terus geraknya gimana? Geraknya adalah ya pada saat kita terpuruk kan pasti kita dikasih ilham gitu sama yang di atas itu ya, sama semesta. Oh, yaudahlah gue coba ini. Ya lu pas dapetin ilhamnya itu, ya coba. Kayak waktu dulu gue jatuh ayam bakar, gue mikir, anjir nih gue lulus 3 gelar, cum laude, nganggur. Terus teman-teman gue pada bilang, kok goblok amat tuh nganggur gitu kan. Habis itu gue langsung kepikiran, oke, gue bikin YouTube. Gue pengen sharing dari dulu, emang suka self-development. Gue bikin aja dulu. Dan gue ngeliat, gue pasti research dulu ya, nggak bisa cuma main hajar doang. Ada research, at least 20-30%. Gue ngeliat, oh topik self-development belum ada nih persaingannya di YouTube di tahun 2018 waktu itu. Terus gue ngeliat, data juga bilang bahwa orang Indonesia itu malas baca. Itu urutan kedua terbawah Indonesia itu minat bacanya di dunia. Itu hasil riset tahun 2017. Gue bilang, ya udah gue aja deh. Gue cuma mikirnya, at least perut gue kenyang dari AdSense. Itu. Nah, jadi cara untuk naiknya lagi pada saat terpuruk adalah ya apa yang lo kepikiran waktu itu, ide-idenya jalanin aja. Nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak sedih, jalanin. Mau lagi sedih, jalanin aja. Ibarat kata kayak kaki kita habis main bola, kaki kita kesleo, tetap main bola aja. Kayak gitu. Itu sih, itu yang loss gue yang kedua kali ya. Nah, sama yang ketiga sih tentang money sih Bang. Pada saat personal branding udah naik, itu kadang suka ada godaan nih. Kita mau ngejar why-nya kita dulu. Why I build this muda cuma sekali, or I just chase the money. Nah, pada saat chasing the money, soul dari muda cuma sekali hilang. Itu gue rasanya tahun 2019, awal-awal, tengah-tengah gitu lah.
gue ngejarin money. Sampai akhirnya kayak diambang, kok gue cuman money ya, ngawang aja lo, ngambang aja kayak gitu ya. Tujuannya apa sih ngawang? Akhirnya gue pull back, ya caranya gue pull back, gue balik lagi purpose gue apa, ya udah gue jalin lagi. Dengan cara yang seperti itu, kita lagi lost, kita lagi sakit, tetap aja ide-ide yang ada masuk ke otak ya kita jalanin. Kalau cara gue sih gitu bang. Amazing. Jadi kalau gue lihat dari yang lu cerita itu ada dua. Satu itu courage. Jadi keep moving on, because nobody is going to be there for you unless you take the action. Yang kedua adalah sense of fulfillment. In spite of already doing well, but then you suddenly feel lost because there was no sense of fulfillment. Makanya lu balik lagi untuk menyadari why-nya, karena what-nya kayak ngawang. Ya. Amazing. Dan dalam proses itu lu sempet self-identity crisis nggak, personally? Kayak, I think I am not what I thought I am, misalnya. Ada fase itu nggak sih? Kayak ini ya, kayak quarter life crisis kali ya, kalau bahasa sekarang. Quarter life crisis gue itu waktu di bangkrut ayam bakar, bang. Bangkrut ayam bakar. Gue mikir kayak, gue dari dulu suka dagang gue dari dulu ya, dari kata nyokap gue sih, dagang pertama gue dagang kelereng waktu playgroup. Jadi gue minta emak gue beli kelereng yang gundu berapa gitu, terus gue ecer satu-satu. Katanya sih gitu, gue nggak tahu ya. Sama yang kalau yang gue inget sih, dagang pertama gue tuh kelas 2 SD, temen gue jago gambar, gue caloin karena gue mau beli cakwe, nggak punya duit, gue ngasih aja nama gue. Jadi temen gue namanya Fadil, jago gambar. Temen gue Jerry, satu lagi bang. Si Jerry ini gue tahu nih, doyan Dragon Ball, gambar Dragon Ball. Gue bilang, Fadil, deal, gambarin Dragon Ball, deal. Gue bayar lu 2 gambar, Goku sama Gohan, gope 1.000. Gue jualnya ke Jerry, Jer. Bapaknya dulu almarhum pramugara, bapaknya. Tajir. Dia punya PS duluan lah di komplek, gitu kan. Nah, terus gue bilang, Jer, mau nggak beli gambar gue, Jer? Ini, gue bohong sih waktu itu. Gambarnya gue yang gambar gitu, 2.000, Gohan sama Gohan 2.000, Goku 2.000. Akhirnya gue untung 3.000, gue bisa makan cakwe. Itu dagang pertama gue. Nah dari dulu emang gue doyannya dagang bang. Terus pas gue, akhirnya kan gue mikir gue mau jadi pebisnis. Dulu belum ada tuh istilah entrepreneur dan lain-lain, nggak ada tuh. Zaman gue waktu SMP ya, gue cuma mikir gue mau bisnis ya, mau dagang, mau buka usaha gitu kan. Nah pas jebret, ayam bakarnya bangkrut, itu langsung kayak, jangan-jangan gue cuma delusi nih mau jadi pengusaha nih. Jangan-jangan gue kagak tertakdir jadi pengusaha, jadi karyawan kagak, dua-duanya bego. Jadi gue apaan nih? Kayak gitu. Jangan-jangan gue cuma netek sama emak gue aja. Itu pikiran gue waktu itu bang. Ya kan? Tapi ya identity crisis ya pasti kayak gitu sih. Kayak pasti ada keraguan dalam diri ya. Balik lagi yang lo bilang, move on, keep move on. Kayak gitu. Dan waktu itu di pikiran gue cuma mikir gini aja, ya udahlah kalau gue nggak jadi apa-apa, ya, at least gue masih bisa makan, sama at least gue berguna dah buat sama tetangga gue, sama teman-teman gue dah, gue bantu apa gitu loh pikiran gue. Akhirnya makanya gue bikin YouTube. Ya udah gue miskin sekarang nih, kagak punya duit, ya gue bikin aja YouTube dah, at least yang gue pelajarin berguna buat orang. Itu sih pikiran gue waktu dulu identity crisis bang. Jadi gue sih salut sih, gue nggak tau lah, gue bersyukur sama Tuhan kebetulan gue ngajak lo live. Siapapun yang gue ajak live itu selalu punya the hidden gem in them, you know, and you have your gem, you know, and that's amazing. I'm gonna switch to a question of the audience. Bang Ogut, gue nggak ada background atau belum pernah pengalaman dagang, tapi pengen jadi pengusaha, apa mungkin? Oke. Ini pendapat beda-beda ya bang ya, pendapat beda-beda ya. Gue berpendapat bahwa jadi pengusaha itu bakat. Jadi pengusaha itu bakat, kecuali ada satu kondisi yang benar-benar mendesak, yang ibarat kata nyekek bener-bener, itu lu bisa, menurut gue ya bang ya. Tapi kalau misalnya kondisi lu nggak mendesak, lu nyaman-nyaman aja, enjoy aja, itu menurut gue ya, itu tergantung dari bakat lahir, gitu. Kalau biasanya,
kalau misalnya orang yang kalau menurut gue udah bakat usaha tuh biasanya doyan dagang dari kecil. Dia merasa, gue nggak tahu ya, gue nggak bisa bilang gue entrepreneur juga ya, gue masih pedagang aja karena gue belum, karena menurut gue entrepreneur atau businessman itu ya lu harus sudah punya sistem gitu loh. Nggak cuman kalau misalnya dagang cuman sales and marketing. Kalau menurut gue ya harus ada operational dan lain-lain gitu loh. Jadi huru ke hilir gitu loh. Kalau trader itu cuma sales doang kalau menurut gue. Nah, kalau misalnya orang belum pernah dagang, ya, coba aja lu dagang dulu, paksain dulu dagang. Gue percaya bahwa semuanya itu kalau mau mulai paksain, sama kayak sholat, sama kayak ke gereja. Sebenarnya mah kita malas, ya, tapi harus dipaksain mau gimana gitu. Paksain dagang, lihat lu suka apa enggak, ya. Nah, sama satu lagi pertanyaannya, lu suka nggak seni menahan kenikmatan untuk memutarkan atau memberanakan uang? Kalau lu suka itu ada kemungkinan lu punya bakat jadi usaha. Karena Jiwanya. menurut gua, iya, lu suka nih kayak misalnya gue dari kemarin tuh mau ganti komputer bang, mau ganti VGA, mau ganti prosesor dan lain-lain. Cuman gue menunda nih, tahan dulu dah. Ini ada barang lagi dibutuhin, disinfektan lah, ya kan? Ya udahlah gue nyetok dulu lah di Balikpapan nih, kagak dari sellernya. Akhirnya gue sikat, dah gue beli yang banyak, gue jadi reseller tunggal. Puterin dulu duitnya, ntar baru beli. Itu sih menurut gue ya bang ya, itu pengalaman gue gitu. Ya, luar biasa, betul sekali. Jadi yang namanya, cuman gue mungkin mau kasih sedikit masukan karena kita lagi diskusi. Jadi sebenarnya terlalu banyak paperwork, terlalu banyak jargon yang mengatakan entrepreneur and businessman itu different dan sebagainya. Menurut gue, entrepreneurship and businessman itu is just TKN kuliah. The fundamental of business is to understand profit. Yes. The fundamental of entrepreneurship is to understand automation multiplication of profit. That's it. That's it. That's it. Sesimpel itu. Tapi kalau dibawa dengan gaya bicara yang segitu banyak, ya jadi kompleks. Tapi fundamentalnya sih itu. Jadi once you it's just the same. It's just amplifying aja. Businessman, ya selama lo kerja, lo dapat duit. Begitu lo tidur, lo sakit, jangan sampai ya duit lo mandek. Entrepreneurship, sebenarnya lo menciptakan probability of having multiple income stream through an engine, through a system. System is engine. Ya, kalau sekarang ngomongin digital ya digital gitu. Kayak lo bikin konten YouTube, ya sekali lu udah bikin konten abadi aja kan, kalau ada yang nonton aja udah gitu, ngerti lo? Jadi kayak gitu aja udah gitu. Iya gitu kan. Dan tinggal if you work on it, then you tweak, then you work on it, you tweak, you get more traffic. But if you leave it, you didn't optimize it, ya udah segitu-segitu aja. That's the same thing with life. Sama satu lagi main boleh bang? Buat yang tadi nanya belum bakat dagang, coba dagang. Terus kalau misalnya ada customer nawar atau bilang kok barangnya jelek, atau kok bilang kok di sini lebih murah, kok di sana lebih murah, coba lihat, lu kesel apa lu malah seneng ditanya kayak gitu? Kalau gue malah seneng, gue ini kayak oke, lu pasti beli sama gue nih. Kalau gue mikirnya gitu, lu pasti beli sama gue nih. Tertantang ya, seneng itu artinya tertantang ya. Iya kayak lu pasti beli nih sama gue nih, liatin. Terus pernah ada orang kan kalau ditawar, bang, kok harganya mahal ya bang ya, nggak bisa kurang. Orang langsung kayak, anjing nih, orang gue udah kasih harga kok ditawar ya kan. Gue di situ malah seneng kayak, oke, kita ngadu bacot nih, siapa yang kalah nih guys. Yang kalah bukan makanya gue menang, gue hebat ya, tapi siapa yang beli, lu jadi beli apa kagak. Kalau gue bang, gue selalu nanya gini, oh iya, ya aku ngerti sih kalau misalnya nawar ya kak, tapi boleh tahu nggak kak kenapa ya ditawar? Terus kayak, ya enggak sih, aku belum ada uangnya aja. Oh ya udah nggak apa-apa kak, DP dulu. Jadi dia gitu. Nah di situ seninya gitu sih menurut gue bang ya. Gitu. Betul sekali. Amazing. Ini oke, coming back to personal branding, but before gue kadang-kadang ngeliat orang yang ketik panjang-panjang begini, kalau gue cuekin kayak kurang ajar gitu. boleh bang, boleh. Oke, ini ada satu lagi nih.
Assalamualaikum Bang Ogut, saya baru tahu Abang di IG sejam yang lalu selewat doang. Terus nggak sengaja kepencet dan saya nggak sengaja nonton personal branding dan wow, amazing banget. Oh, itu bukan pertanyaan. Komplimen. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Ini belum ada yang question, kebanyakan komplimen. Oh ada nih, Bang mau nanya, apa betul kalau memulai usaha itu modalnya duit sama nekat? Bang Nel, mungkin boleh jawab Bang Nel. Dia kan nanyanya ke lu, bro. Kalau gue ya? Lu Gua kan jawabnya tamu cuma gue, satu. bro. Gimana sih lu, bro? Jawaban gue cuma satu, kalau belum ada modalnya, modal calo. Itu dari ya. dulu gue gitu. Calo, the power of calo. Iya. Mending dagang atau jadi YouTuber? Mana? Mending dagang atau jadi YouTuber? Tergantung kondisi. Kalau sekarang gue mending dagang. Oke. Alasannya kenapa sekarang lu mendingan dagang? Kenapa nggak jadi YouTuber? Cuannya lebih banyak. Tuh ada Bro Fardiani. Welcome, Halo, bro. Fardi. Iya. Temen gue itu. Ya. Terus cuannya lebih banyak ya, Black. Nah, ini dia. Dosen audit saya. Oke, Bang. Nanya, apa betul kalau mau mulai usaha itu modal audit tadi udah. Nah, personal branding Tadi itu lebih baru bagus memakai nama ngomong. sendiri atau nama brand? Udah, tadi udah Udah. dijawab ya. Nanti bisa nonton di replay. Oke. Aku sering jadi marketing di salah satu koperasi usaha. Caranya biar bisa kembangin omset jualanku gimana? Harusnya Bang Nil yang jawab, Bang. Bang Nil kan udah lama berbisnis. Saya mah influencer aja, Bang. Oke, aduh pinter nih. Narasumbernya kali ini pinter sekali. Banyak switch. Oh, good tips dan trik untuk ngadepin customer ribet. Ah, seperti gimana? Bang Ogut, tips dan trik kalau ngadepin customer ribet. Oh, gue kasih kasus aja kali ya. Kalau gue sih gini ya, prinsip gue ya. Selama kita ngasih barang berkualitas, selama kita kagak nipu, untuk ngadepin customer ribet, pertama mindsetnya kita harus rela dulu nge-refund uangnya dia. Atau nggak jadi dapat beli dari dia. Terus kedua, kita harus tanya, lu kenapa susahnya? Ayo sini gue bimbing gitu loh. Kayak anggapnya customer tuh bocah ya, mau pipis, nangis-nangis. Oh takut kamar mandi, biasa takut ada hantu, oh nggak bisa cebok, nggak bisa buka kolor gitu kan. Lu nikmatin aja, terima. Oh iya, susahnya gimana? Oh gini, oh gitu, ya kan. Pernah ada kasus dulu jualan make up sama adik, ya, dropship, Make Up Forever, bukan dropship sih, kita punya member gitu. Jadi dapat lebih murah 40% kita jual lagi Make Up Forever. Customer-nya komplain, nih kok nggak dikirim-kirim karena JNE-nya tutup, ya kan? Karena JNE-nya tutup. Nah, habis itu dia komplain, kita udah kasih buktinya, dia ngomel-ngomel, ribet kan? Terus gue bilang aja, ya udah Kak, ini udah sejujur-jujurnya nih, beneran nih Kak, terserah Kakak mau di-refund apa gimana, kita refund 100% tanpa babi Bu, gue bilang gitu Bang. Dia bilang, ya udah, nggak usah di-refund, kirim aja. Besoknya pagi-pagi kirim, sebelum ditanya sama dia langsung gue kirim, nih Kak reaksinya ya Kak, kemarin mohon maaf, karena JNE-nya tutup. Nah setelah itu jadi customer abadi tuh. Transaction cost-nya per transaksi itu tinggi jadinya. Nah, kalau pengalaman gue, customer tuh yang dikit-dikit udah mau nggak percaya, tapi kita kasih service mantep jadi percaya bener. Itu pengalaman gue sih. Bro, gue masuk lagi nih ke topik personal branding biar nggak terlalu jauh lagi ke dagang. Oke. Personal branding itu menurut lo apakah harus selalu dibangun melalui sosial media? Apa juga bisa dibangun dengan berinteraksi dengan customer kita dan orang-orang di sekeliling kita? Oke, kalau kayak gitu berarti kita ngomongin apakah personal branding itu harus online? Betul nggak, Pak? Iya. Jawabannya enggak. Sebelum ada personal branding online pun kita udah punya personal branding untuk offline. Sebenarnya kalau misalnya nanya tentang branding, kita dikasih nama sama bapak kita juga udah ada brand, itu udah cap gitu. Pak, oh ini si Ogut, oh ini Bang Nel, oh ini Dimas gitu kan. Nah, tapi kalau zaman dulu personal branding offline itu cuma medianya doang beda.
kalau zaman dulu medianya ya kita sering nongkrong sana, nongkrong sini, nongkrong situ, nongkrong sana. Akhirnya kan kita punya tuh teman-teman yang tukangnya tukang pelit rokok. Kalau zaman dulu ngerokok tuh, kalau punya rokok beli sebungkus diumpetin gitu, ngambil sebatang. Nah itu personal branding tuh. Oh ini tukang nganterin pulang, personal branding gitu kan. Nah kalau di online bedanya medianya aja. Kalau kita nongkrong itu fisik kita jalan di offline. Kalau di online itu ya kita pakai algoritmanya si Instagram itu, nyebarin tentang message-nya kita. Jadi kalau misalnya ditanya, itu ada dua kan. Kalau misalnya ditanya apakah personal branding itu harus yang buat konten atau interaksi, dua-duanya bisa. Tapi kalau misalnya sekarang dari kita bukan somebody, ya kita paling enak bikin konten karena kita dibantu sama algoritma dan internet. Penyebarannya cepat banget dibandingin offline, gitu sih. Oke. Dan kan kalau dengan mental dagang atau dengan mindset pedagang, trader, itu kadang-kadang kita selalu hidup dalam zona fun challenge. Fun challenge itu artinya kadang-kadang kita ngomong di price competitiveness, service competitiveness. Tapi kebanyakan gue perhatiin kayak saudara gue yang punya toko tekstil, Bombay kan identik dan tekstil. Yeah. Jadi gue kalau ngobrol sama dia, lu kenapa sih harus begini? Oh nggak bisa bro, pelanggan gue akan kabur semua. Gue beda harga cuma ceceng aja bakal kabur semua. Gue bilang kenapa begitu banget sih lu? Tapi dia selalu hidup dalam zona itu bro. Jadi kompetitif banget. Dan dia nggak bisa menciptakan yang namanya zona nyaman di mana si pelanggannya bayar lebih mahal 1.000 atau 2.000 perak, itu akan stick by them gitu. Nah di situ personal branding matters nggak bro? Matters banget. Matters banget. Ya simpelnya Apple aja lah, Apple sama yang lain gitu. Ya. Walaupun Apple brandnya juga udah kuat ya, tapi gue beli Apple karena gue suka sama karakternya si Steve Jobs. Itu kalau gue ya. Personal branding itu matters karena contohnya karena personal branding kalau udah jadi itu dia build trust. Sering nggak sih kita ke toko apa ya? Gue sering ke, kalau rumah gue aslinya rumah gue kan di BSD. Gue sering ke toko ke Lipo Karawaci, e-center, ya. Gue cuma ke satu toko doang, karena gue udah kenal sama Mbak Yanti namanya. Mbak Yanti, gue nyari handphone apa, casing apa, walaupun dia nggak jualan casing, gue cuma bilang, Mbak cariin gue casing ini, Mbak cariin gue ini, karena gue udah percaya sama Mbak Yanti. Lu lebihin dah nggak apa-apa Mbak, yang penting gue percaya dari lu karena gue tahu lu ngasih gue barang bagus. Gitu Mbak. Oke, itu ya mungkin teman-teman juga yang mengalami issues bisa nangkep. Cara simpel menentukan personal branding, Bayu Boso tadi sudah dijawab, lebih ke relate ke karakter kita, skill kita, passion kita, sama what we love to do. Soal aku kerja di koperasi yang sering dapat calon konsumen, sering ngejanjiin mau ikut, tapi endingnya nggak ada kabar bang. Nah itu coba tuh. Mana? Kalau gue sering repost upload, mana bang ya? Enggak, bukan. Soalnya aku yang tadi yang koperasi, yang lu suruh gue jawab, kan di skip tuh, dia jawab lagi tuh. Soalnya aku kerja di koperasi, itu sering dapat calon konsumen, sering ngejanjiin mau ikut, tapi endingnya kagak ada kabar, Bang. Dia di PHP-in customer, bukan customer di PHP-in sama dia. Benar. Kalau misalnya kayak gitu, berarti kita lihat dulu sebelum kita, biasanya ya, ini gue belajar di Mas Didi Santoso nih bang. Kita lihat dulu dia false belief-nya tuh apa sih? Karena kadang-kadang kita di Indonesia itu kita ngomong iya itu cuman biar lu nggak ngerasa tersakiti aja. Iya, di sini banyak banget. Iya kayak, lu mau jadi nggak? Iya nanti ya, iya nanti. Nggak enak kan? Tiba-tiba ngilang gitu. Nah berarti harus cari tahu dulu nih. Dia kenapa ngilang, analisa dulu pakai pikiran kita, terus habis itu lu coba interview, kalau menurut gue sih gitu ya. Atau mungkin nawarinnya ke orang yang tidak pas dengan target market. Iya. Oke, so gini guys, ini udah coming to the end. Bro, lu masih ada waktu another 15 minutes atau jam 8 sharp, you're done? Abis ini gue meeting sama 1%, coba gue chat dia ya. Gue chat sekarang nih. Kalau mau 15 menit lagi nggak apa-apa, coba ya. Oke, so
Ini gua skip dulu beberapa pertanyaan. I'm coming back to the question. Oke, sekarang during the situation di mana semua orang lagi mau bangkit, di mana semua orang lagi mau mengakselerasi, di mana semua orang punya produk brand, bahkan punya namanya sendiri juga. Apakah gimana caranya meningkatkan self confidence mereka untuk believe bahwa lu tuh unik dan lu masih punya room to be kompetitif dibanding yang lain. Gimana cara naikin self confidence, belief, jadi kita bisa punya ngerasa kayak, oh gue bisa nih compete sama orang lain gitu ya. Iya. Gue nggak tahu gimana cara menyemangatinya, teorinya gimana gue nggak tahu. Tapi prinsip gue adalah gini, namanya ragu sama diri sendiri pasti ada. Prinsip gue adalah paksain. Prinsip gue selalu itu, paksain. Karena nanti pada saat di tengah jalan, percaya dirinya itu masuknya kalau gue dari tengah jalan. Gue paksain dulu, tak. Asli sebenarnya gue mau live sama lu ini, gue deg-degan bang, asli kagak. Aduh, gue udah takut jawab atau apa. Tapi ya udah gue paksain aja, ntar ngalir aja gitu loh. Karena ya udah, yang paling jelas sebelum lu go ya lu belajar dulu lah, ada ilmunya dulu lah. Tapi confidence-nya itu didapetin dari perjalanan gitu sih. Ya, bahasa gue dulu itu ke teman-teman gue itu fake it till you make it. Jadi, iya betul. You fake your confidence, lama-lama lo jadi confident beneran. Fake it till you make it. Cuman jadi banyak orang habis itu gue stop menggunakan kalimat itu karena banyak negative meaning. Jadi berarti you are a fake guy gitu kan. Maksudnya fake you reprogram your mind. Gitu. Oke, gue masih bisa 15 menit lagi. Perfect. Ya gue 20-15 ke ininya. Oke. So bro, kasih guideline dong bro. Kalau sekarang teman-teman stuck dan mau coba membangun channelnya masing-masing, membangun industri masing-masing, kira-kira niche apa yang menurut lu marketnya masih luas? Dalam topik-topik apa yang, atau industri apa yang menurut lu individually, nggak harus ini jawaban lu bukan diklaim benar, tapi jawaban lu itu diklaim sebagai perspektif lu. Oke, ini pertanyaan berat nih karena gue nggak selalu analisa ini ya, industri-industri ya. Oke, pertanyaannya gue ulang, industri apa yang sekarang masih hijau gitu kan? Bisa industri, bisa topik, bisa niche, up to you bro. Oke. Contoh, pendekatannya itu kita bisa cari yang niche-nya makin tajam atau niche-nya sebenarnya sama tapi kita kemas berbeda. Contoh kayak kita gue ngomongin tentang Instagram. Ada yang ngomongin kayak Nico Julius ngomongin tentang Instagram kelas optimasi, ya kan? Ada lagi pasti yang ngomongin Instagram buat online shop atau apa gitu. Nah, itu gue ngambil pisahinnya dengan cara bukan makin mempersempit niche-nya, bukan. Tapi gue kemas dengan cara lain, dengan gue bilangnya adalah personal branding. Ya kan, kayak gitu. Nah, materinya juga pasti beda. Kalau misalnya mungkin punyanya Nico, analitiknya kenceng, kuat. Gue biasa aja analitiknya. Tapi gue ngambilnya lebih ke, psikologinya gimana, kayak gitu. Personality-nya gimana, itu kayak gitu. Nah, kalau misalnya gue kasih tips langsung aja ya. Contoh, sekarang banyak banget orang bikin konten tentang gemuk jadi kurus. Tapi balikannya dikit, kurus jadi gemuk dikit. Satu. Terus konten-konten tentang olahraga di rumah masih sedikit. Karena masih yang main tuh masih Dian Limano dan lain-lain ya, khusus ya home workout. Calisthenics, olahraga tanpa bayar yang di tiang-tiang itu masih dikit. Itu yang gue tahu ya, yang pengalaman gue tahu. Terus kalau yang gue tahu pengetahuan tentang gigi masih sedikit. Pengetahuan tentang gigi. Pengetahuan tentang THT masih sedikit. Sepengalaman gue ya. Kayak gitu sih. Itu yang. Jadi itu masih ada market yang bisa dikembangin lagi sama teman-teman, asal mereka mau put the effort to learn and convert into a more visualnya bagus gitu ya. Betul. Dan bisa main di bedanya di personality kita. Nggak harus selalu topiknya sama. Gitu menurut gue.
Dan menurut lu topik-topik yang bersifat personal development, self improvement, self help itu marketnya masih luas atau udah overrated? Oke, gue mulai self development 2018 itu masih orang-orang, waduh tipis banget yang ngomongin self development, ya kan? Kalau sekarang orang udah mulai sadar. Dulu 2018 self development apa, orang kagak tahu, orang taunya self help gitu kan. Sekarang ini udah banyak orang tahu self development, personal development. Nah, self development itu kan banyak curaknya tuh, breakdownnya nih. Yes. Ada beberapa yang belum kehajar gitu loh. Kalau kayak karir udah, education udah ada. Cuma kalau kayak relationship, ya kan? Terus contohnya lagi kayak mental bukan mental illness ya, kesehatan mental gitu ya. Iya, mental health ya. Mental health itu belum banyak yang masuk karena mungkin ilmunya juga susah dipelajarinya gitu loh. Nah, semakin sulit ilmunya itu susah, semakin sedikit saingan lo. Karena nggak banyak orang mau belajar lebih atau meng-spend waktu untuk baca buku lebih banyak gitu. Nah, lo manfaatin itu sih kalau menurut gua. Oke. Ini kan kalau gue ngomong sama lo, triknya gue lagi mengargumenkan lo, bro. Kalau gue misalnya mempelajari sebuah niche yang memang secara market nggak banyak competition, dan untuk mempelajari itu butuh extra effort karena nggak banyak orang mau masuk ke dalam industri itu. How do you know whether the market is there? Jangan-jangan topik itu nggak ada yang mau sentuh karena marketnya nggak ada. Misalnya, bisa nggak? Pertanyaan yang sangat gue suka, gue akan jawab. Marketnya itu, lu berasumsi bahwa marketnya nggak ada, atau marketnya belum ngerti? Itu pertanyaannya. Kalau marketnya nggak ada, lu bisa lihat lah. Lu bisa lihat totally kayak, lu bisa research sendiri, ada nggak orang yang punya masalah ini, punya masalah ini, lu cari sana banyak. Gitu. Tapi permasalahan yang lebih susah adalah market lu belum ngerti. Gue nggak ngerti NLP lo bang. Gue cuma ngerti copywriting ya. Gue ngerti copywriting. Gue mau ikut NLP kemarin ikut seminar gitu, cuman COVID kan akhirnya kan. Tapi tahun ini gue harus ikut NLP nih biar harmonis sama istri gue. Biar harmonis sama istri gue. Nah, tapi di NLP yang gue tahu itu ada istilah namanya chunk up, chunk down. Bener ya bang? Yes. Chunk up, chunk down. Nah, kita gimana cara ngemas konten kita yang belum dimengerti sama orang pakai bahasa chunk up. Chunk up, chunk down itu kan gue jelasin sedikit, misalnya gini. Kenapa lu bekerja? Chunk up. Karena gue mau dapat uang. Kenapa lu mau dapat uang? Chunk up lagi. Karena gue pengen hidup nyaman. Kenapa gue mau hidup nyaman? Chunk up lagi. Karena gue pengen dilihat orang sukses. Jadi sebenarnya lu kerja biar pengen dilihat orang sukses. Sama seperti konten. Kalau gue ngomongin tentang personal branding, gak semua orang ngerti nih, zaman-zaman sekarang tentang personal branding. Tapi kalau misalnya gue ngomonginnya, cari uang di Instagram, orang ngerti. Nah, makanya pakailah headline, bahasa-bahasa, jargon-jargon yang orang gak pusing. Dengan pakai yang chunk up tadi. Itu sih pemahaman gue bang ya. Jangan mendadak ngomongin mental illness through neuroscience technology, orang pasti what the heck gitu kan. Betul. Emang lu Daniel Kahneman? Jadi gue bangun Uplift Project itu sedang gue rintis dan memang salah satu subjeknya mental illness. Salah satu subjek yang akan gue bantu. Jadi kebetulan ada yayasan namanya NLI. Neuro Leadership Indonesia. Jadi memang dia fokusnya ke situ. Cuman kebetulan teman-teman gue yang di situ ya professors. So they speak the professor's language. Now my job is to translate into the gaul language. Itu text effort. Berat itu kan. So that's one of the things that I'm working on. Okay, that's interesting. Thank you so much. Okay, it's now we are going back to. I'm gonna switch off and switch on. It's 56 minutes. I'm gonna switch off and switch on the live. Teman-teman, please persiapkan pertanyaan because we only have 15 minutes more with this amazing person. Gua akan switch off, bro. Nanti gua akan switch on again ya. Ya, oke. Statement. Are you the type who likes to lead or follow the crowd? Aku follow apa lead? Lead. Oke, good. Ya udah, cukup. Next adalah why should anybody listen to you, bro?
Ini udah rapid fire round, di mana sambil nungguin pertanyaan, gue tembak-tembak lu beberapa pertanyaan yang quick answer saja. Because I have the data and I know how to explain it in a simplest way. Amazing. Do you like to try new things? Of course, except drugs. Amazing. What makes you indispensable? Bang, gue lupa indispensable artinya apa, Bang? Tidak bisa digantikan. Because I'm smart badass. Oke, amazing. Gitu, bro. Guys, kalau nanya pertanyaan tuh tembak-tembak gitu. Kalau atasan nggak peduli sama company branding, gimana? Nah, ini kita mulai masuk pertanyaan. Mana tadi? Kalau atasan nggak peduli sama Andi company, Kaliman, kalau atasan nggak peduli sama company branding, bagaimana ya? kalau gue jadi bosnya sih, gue pecat ya. Kalau lo jadi bosnya, oke. Atasannya yang lo pecat. I fire my employer gitu. Iyalah. How? By quitting the job. Cuman ya balik lagi ke Andika ya, harus realistis ya. Kesana lu cuman cari cuan apa emang mau dukung perusahaan 100% gitu kan? Nggak tahu. Kalau cuman cari cuan ya udahlah. Kalau buat kerja aja ya, kita nggak bisa ngomong jadi saint gitu atau jadi monk gitu yang ngomong wise terus kan enggak gitu. Kalau menurut gue ya. Oke, sambil sebelum nanya yang satu lagi, what are you best at? Best. Bang Obud, what are you best at? I'm best at speaking. Good. Nothing is right, nothing is wrong. That's the key. Yeah. That's the fun part of this questioning. Menurut Abang, bolehkah kita membuat konten walaupun belum expert di bidang yang ingin dipublikasikan? Boleh, asal one step ahead, one chapter ahead dari majority of the people, and you have data. That's it, source. Okay, cool. Oke, kasih aku alasan kenapa aku harus resign dari kantor saat pandemi corona dong, Kak. Hah? Nggak tahu, gue nggak tahu lu secara 100 gimana. Kan gue suruh alasan-alasan resign, lu resign kagak makan, lu marahin gue, gimana? Oke. Bagaimana bikin orang kepo sama personal branding? Tunggu, bentar nih. Tunggu. Bagaimana bikin orang kepo sama personal branding yang kita buat? Nah, itu ada pertanyaan Bang, Mas Ogut no drugs, how about alkohol, rokok, vape, drugs nyoba dulu lah ya. Berhenti semua udah. Caranya adalah pasti give value yang setuju, yang build rapport. Gue kadang jelasin build rapport tuh gimana ya. Harus empati lah. Lu bikin konten yang memang bikin dia suka, nanti dia akan lihat ini orang siapa sih kok bikin konten yang sesuai ya sama gue gitu. Oke, mungkin bahasa gampangnya build rapport. Bahasa gampang buat yang mau nanya build rapport tuh gimana. Misalnya gue ngobrol sama Bang Ogut baru pertama kali today live. So I need to readjust my energy alignment with him. So I have to start getting to know him. So through this conversation, I start creating alignment di mana Bang Ogut sama gue bisa nyampe ke satu, oh gue sama Sunil bisa punya satu kesamaan dalam berkomunikasi, kita bisa saling add value dalam topik yang memang dia strong gitu loh. Sama juga itu build rapport sebenarnya. Okay. Lebih mudahnya sih gitu. Ada persepsi dari teman kerja. Apapun yang atasan suruh kita nurut aja. Toh kalau salah yang nanggung atasan kita. Persepsi itu benar nggak sih Kak? Kalau nanya subjektif gue sih gue enggak ya. Gue sering ngebantah kalau ini nggak benar. If you do the things wrong, ya gue bilang lu salah lo. Lu salah lo. Okay. Sering, apalagi di konsultan sering banget tuh ngomong ngalor ngidul kemana-mana, padahal intinya lupa. Gue sering bilang, bentar. Ini tuh kita cuma ngurusin masalah ini doang. Kenapa lu ngomong kemana-mana? Gara-gara lu nih dalam hati. Gue pulang malam gitu. Oke, ini tadi ada pertanyaan diulang lagi. Bang, mending dagang atau jadi YouTuber? Jawabannya pasti dagang. Dagang. Ya udah. Bagus kerja atau langsung berbisnis? Depends.
Depends on what? Nyali, kenekatan, modal, what? Pengalaman dagang, skill negosiasi, connection, terus habis itu kondisi keuangan. Kalau misalnya lu kondisinya lapar, lu harus kerja buat makan. Kalau nggak lu mati, ya lu kerja lah. Terus habis itu sampingnya dagang, ya realistis lah. Siap. Om Ogut, buat personal branding anak umur 7 tahun apa ya? Cewek apa cowok? Belum tahu jawabannya. Belum tahu Iya. jawabannya dan belum mikir. Bu Eti, welcome. Bu Eti nanya nih, kapan Bang Nil dan Muda Cuman Sekali webinar dengan Mula? Ya, nanti tinggal dikoordinasikan, Bu. Boleh. Bang Ogut, gue jualan merchandise artis, tapi yang order masih terjangkau. Gimana caranya bisa banjir orderan, Bang? Jawaban singkat, ads. Oke. Mau banjir, siap menghujani dulu gitu ya. Siap kasih hujan dulu baru banjir gitu. Yoi, ads. Nggak bisa ads sekarang susah banjir. Nggak bisa ads sekarang susah banjir. Kalau meniru produk teman persis banget, etis nggak, Bang? Zaman sekarang mah etis-etis aja ya, selama dia belum daftarin hak kekayaan intelektual, etis-etis aja sebenarnya kalau menurut. Cuman ya ngapain? Mau selamanya kita niru-niru ketinggalan tren. Bang Ogut, bagaimana cara mengetahui tren apa yang lagi hits di IG? Jujur gue nggak tahu sih kalau ngetahunya tren gimana ya, beneran deh. Gue ngeliatnya biasa dari website luar, kayak sekarang lagi gimana sih, kayak sekarang lagi karosel, ya gue lihat dari luar. Iya, emang lagi banyak sekali, karusel lagi gila-gilaan di luar. Iya, terus ya ngeliatin aja konten-konten kreator yang lagi dibikin apa sih yang lagi rame, lagi explore bisa. Explore lah, udah paling enak. Ya. Kalau personal branding kita kurang menarik, tapi kita tetap stay, gimana Kak Ogut? Mana? Kalau personal kita kurang menarik, personal branding dia mungkin hanya karakter kali ya. Hanya karakter. Bahasanya sih personal branding. Jadi KLY wise. Okay. First of all, your ID has the wise word. Oke, kalau personal branding kita kurang menarik, tapi kita tetap stay, gimana Kak Ogut? Tetap, gue nggak ngerti sih Bang sebenarnya pertanyaannya apa maksudnya gitu loh. Artinya dia nggak tahu, maybe okay, I'll just skip lah. KLY wise, can you re-question? Questionnya bisa lebih elaborate. Gimana cara berani memulai bikin konten, terutama kalau kita nggak pedean? Paksain, oke. Okay. Personal branding di Instagram yang nggak bosenin gimana Bang Ogut? Gue nggak ngerti pertanyaannya maksudnya gimana, nggak bosenin itu gimana, terlalu subjektif. Skip, kalau pertanyaan lu nggak ngerti skip. Ya. Skill biar bisa copywriting gimana Bang? Belajar lah, Udemy ada. Nih, gue kasih nih ya. Lu ke Google terus lu ketik apa itu copywriting, bagaimana cara copywriting, baca dulu, baru ikut kursus. Oke. Duet maut bantam saya Steve. Oh, thank you. Siap. Thank you, bro. Bang, gimana caranya bagusnya first selling? Bagaimana caranya, Bang, bagaimana cara bagusnya first selling buat usaha fashion? Khususnya baju. Japrin temen satu-satu yang sesuai dengan bajunya. Gue berjualan ini dong, bantuin dong temen. Kalau gue sih gitu ya. Oke. Goal Muda Cuman Sekali ke depannya apa nih Bang Ogut? Oke, kalau goal spesifiknya gue mau menciptakan 10.000 orang yang bangun personal branding dan bisa dapat duit dari luar kantoran, terutama di dunia online. Itu. Amazing. Nuruti trending atau nuruti visi dalam content creator? Oke. Trending itu bisa dua, trending topik atau trending medianya, bentuk kontennya. Kalau gue nurutin trending bentuk konten biar kita adaptif, tapi visi dan misinya tetap aja, why-nya tetap. Gitu. Okay. Cara dapetin koneksi apa harus ikut seminar-seminar? Kalau mau yang terfilter, ya ikut seminar, cepet. Gue ikut seminar Mas Denny Santoso dulu 12 juta, koneksi gue langsung kayak wow, ya udah gitu. Ya, betul sih. Sometimes many people nggak understand that part. Jadi kadang-kadang ya gue ikut 12 juta, kelasnya kurang begitu berguna, tapi dia lupa koneksi yang di situ juga berguna. Benar banget.
Yoi. Cara keluar dari zona nyaman Kak Ogut, kayak kita udah nyaman dengan pekerjaan tapi pengen buka usaha tapi takut nggak sukses usaha kita. Nah, kalau gua agak takut sih ngasih kayak gini nanti ditelan mentah bang, misalnya dia harus kerja buat makan gitu, terus gue bilang, paksain. Besoknya dia berhenti kerja kagak makan kan puyeng. Ya, lihat kondisi dulu lah. Kalau misalnya lapar, lu harus makan, lu nggak bisa nafkahin orang kalau misalnya nggak kerja. Ya lu tetap kerja terus bangun usaha pelan-pelan, cari aja dagang-dagangan dulu. Tapi kalau misalnya lu pulang nasi, ayam, sayur bisa makan 3 kali sehari, 6 bulan, setahun masih aman, mak lu bisa kasih. Get out sekarang, kejar yang lu mau. Gue sih gitu ya. Oke. Bahasanya supaya lo nggak, siapa nih yang nanya tadi nih? Bahasanya biar Christian Jos nggak kacau. Hidup itu sebenarnya simpel, yang ribet itu elu. Jadi kalau elu itu bawaannya nggak nyaman, ya udah lu stay di tempat yang nyaman. Harinya lu merasa terpanggil untuk keluar dari zona itu, baru lo loncat. Udah, lu nggak perlu advice orang gitu. Iya betul. Bang Ogut, pada awalnya udah cuman sekali, audiensnya udah langsung fokus ke personal branding kah, Bang? Atau pas di tengah jalan baru audiensnya diubah jadi untuk personal branding? Pertanyaan bagus. Yes, dirubah. Karena kalau misalnya lo pernah baca buku Zero to One Peter Thiel, cara untuk kita tuh bisa merubah. Kayak Amazon itu jualan buku awalnya. Tapi sekarang semua dijual sama dia. Dia kan buku dulu, terus baru kaset, baru audiobook kalau nggak salah. Nah, gue pertama kali interview kerja dulu. Interview kerja dulu, biar orang tuh, oke, lo bisa dapat kerja. Ya, terus gue ngeliat ada pesaing nih, si Eza Azami namanya. Karena di HR juga grow-nya lebih banyak, gue exit. Gue bikinnya ya after office-nya. Kalau lo nggak suka sama kerjaan lo, ya gimana? Itu kalau gue gitu cara. Oke, Bang, jurusan di SMA, SMK, atau jurusan apa yang lebih ke belajar dagang? Belajar dagang mah kagak ada di sekolah. Lu ambil barang dari siapa, dari warung, lu bawa ke sekolah, lu jual, itu aja, itu belajarnya di situ tuh. Okay, guys, I have to stop. It's 1.5 minutes left because my bro has another event. He needs to breathe. Okay. Makasih lo bang, udah diundang. Gue yang thank you. I should do part 2 with you, more deep, more formatnya lebih. Thank you guys for listening. Thank you Bang Ogut for sharing an amazing insight. And I pray semoga lu bisa inspire banyak orang. Semoga bukan 10.000 tapi 100.000 orang yang berhasil membangun personal branding dan bisa mendapatkan berkah. Keep doing what you're doing, and I don't know what else to say. Amazing, you're amazing. That's it. Thank you so much. Banyak Bang Nil udah diundang Bang Nil, sebuah kehormatan. Dan kalau lu tahu ya, gue nyatet dulu apa yang mau gue omongin sebelum diundang sama lu. Gue analisa lu, gue takut salah ngomong gitu ya. Tapi thank you banyak Bang. Gue udah kenal lu dari si Victoria Wong, si Vicky nginterview lu tentang yang penjual value sama penjual udah. Nah, gue nonton itu lo. Iya. Alright. Semoga kita jadi silaturahmi ya Bang ya. By the way guys, let me tell you something. No matter how smart you are, even seorang Sunil bisa ikut course-nya Bang Ogut. So, there is nothing wrong in learning at any given point. Yes. That's the ultimate point. Okay? So, buat teman-teman Ogut, follow Bang Nil. Follow Bang Nil wajib. Nah, ini banyak live gokil. Siap. Dan nonton ini ya, ulangannya Bang ya. Siap. Thank you bro. Good luck. Thank you banyak Bang Nil. God bless you. Semoga kita jadi semuanya. Thank you. Thank you semuanya.